Terima kasih sudah kembali di channel kami. Mantap-mantap C Official 27. Kali ini, Mantap-mantap membawakan cerita nyamuk yang menakjubkan. Baik, kita mulai saja ceritanya. Konon dahulu kala, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang sangat serakah lagi tamak. Karena sang raja tak pernah puas dengan apa yang sudah ia miliki. Ia selalu ingin memperluas kerajaannya hingga ia menebangi pohon-pohon di hutan, tanpa menggantinya dengan pohon baru. Bahkan hutan tempat berlindung pun terancam punah. Akhirnya para binatang semua berunding untuk memberi ultimatum kepada raja yang tamak itu. Kita harus bekerja sama untuk membalas perbuatan raja serakah itu. Kalau tidak, di mana lagi kita akan tinggal dan mencari makan, kata sang singa. Ketika semua bermusyawarah mematangkan rencana, tiba-tiba nyamuk menyumbang ide. Aku bersedia menjadi sukarelawan untuk menghentikan kesombongan raja tamak itu, teriaknya. Semua hewan yang hadir pun terkejut, karena nyamuk hanya binatang kecil dan lemah. Bagaimana mungkin bisa diandalkan untuk tugas besar ini, pikir binatang yang lain. Apa kau serius dengan apa yang kau katakan tadi? Tanya si gajah ragu. Aku sungguh-sungguh dengan ucapanku. Aku tidak takut sama sekali menghadapi raja yang tamak itu, jawab nyamuk meyakinkan. Bukankah kita tidak boleh meragukan kemampuan siapapun? Kita tidak pernah tahu apa strategi nyamuk, ujar jerapah menyahut. Itulah kenapa kita selalu diperlakukan seenaknya oleh manusia, terutama raja tamak itu. Karena kita tidak pernah bersatu untuk melawan mereka, ujar si kancil menimpali. Alangkah lebih bijak kalau kita beri kesempatan pada nyamuk. Secara tubuhnya kecil bisa terbang bebas ke istana, sahut kancil dengan bijak. Gajah pun menimpali. Yah, benar apa yang dikatakan jerapah dan si kancil. Yah benar, kata semua yang hadir pun. Nyamuk pun berterima kasih, telah dipercayakan teman-temannya. Jadi gini, saya akan membuat racun yang paling sadis dan mematikan. Untuk kusuntikan ke tubuh raja tamak itu, ujar sang nyamuk. Meskipun si nyamuk tahu benar resikonya, andai ketahuan dia pasti mati. Namun nyamuk tak gentar sedikit pun. Hari itu juga nyamuk menjalankan rencananya, terbang ke istana dan masuk ke kamar sang raja tamak itu. Dengan timing yang tepat, pagi yang sejuk, sang raja tertidur dengan pulasnya sampai tak sadar dan tak merasakan digigit nyamuk berbahaya. Nyamuk Aedes aegypti. Setelah dirasa berhasil menyuntikkan racun ke tubuh sang raja tamak itu, nyamuk pun bergegas kembali ke hutan untuk menyampaikan keberhasilannya. Kawan-kawan, aku sudah berhasil menjalankan misi ini. Kita tunggu saja 1 atau 2 hari nanti baru terasa dampaknya. Kawan-kawan bersabar dulu ya, ujar sang nyamuk. Beberapa hari pun berlalu, dan ucapan si nyamuk pun terbukti. Sang raja mulai demam hebat, tubuhnya panas dingin terkadang kejang-kejang, dan seluruh detabit istana pun tidak sanggup mengobatinya. Lalu akhirnya sang raja yang tamak itu tewas seketika. Setelah kematian sang raja tamak itu, proyek penebangan hutan dihentikan dan hewan-hewan di hutan pun jadi senang dan bersuka cita semua. Tamat. Nah sahabat mantap-mantap, pelajaran yang bisa kita petik dalam cerita ini adalah kita jangan pernah meremehkan kemampuan seseorang meskipun tubuhnya kecil, tak pantas ditakuti. Karena Allah pasti memberikan kelebihan masing-masing ciptaannya yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Kemudian jangan biasakan tidur pagi selepas subuh sampai matahari di atas tengah-tengah kita. Karena waktu tersebut sangat rawan datangnya penyakit. Terutama di jam 6 hingga jam 9. Nyamuk Aedes aegypti sedang lapar-laparnya dan di jam 3 sore hingga 9 malam. Ini dulu uraian kali ini, semoga bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.